Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hashim dengan NIM 23055117076. Di sini saya akan membuat video mengenai ujian akhir semester, perancangan irigasi dan bangunan air. Baik, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan creepline serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya. Jelaskan pula bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui jika creepline belum stabil atau belum memenuhi syarat. Baik, creepline merupakan jalur air yang merembes di bawah struktur bendung, di mana ia menyusuri batas kontak fisik antara dasar beton atau pasangan batu bendung dengan tanah fondasi di bawahnya. Analisis creepline ini sangat krusial dalam perencanaan bangunan utama bendung, karena untuk menguji keamanan struktur bawah terhadap bahaya erosi atau piping dan semburan air atau boiling yang dipicu oleh gradien hidrolik tinggi, serta untuk menentukan distribusi gaya angkat atau uplift pressure di bawah pelat pondasi bendung. Adapun langkah-langkah untuk mendesain creepline, yang pertama itu adalah mengidentifikasi jalur vertikal dan horizontalnya terlebih dahulu. Di sini ada data OG vertikal ini untuk perhitungan kemiringan dan lengkung dari mercu. Nah, kemudian setelah kita menemukan hal tersebut, perencanaan lantai depannya ada creep ratio, kemudian ada nilai CC dan ada nilai CW. Nah, dari nilai tersebut dilakukan trial dan error, di mana untuk panjangnya ini kita lakukan dengan coba-coba, kemudian untuk delta H-nya ini diperoleh dari nilai panjangnya itu dibagi dengan nilai creep ratio, sehingga diperoleh nilai delta H, kemudian untuk nilai L ini adalah total panjang keseluruhan, kemudian SF ini nilai safety factor-nya kita pakai 20%, sehingga jumlah L totalnya itu 12 meter atau 12,76 meter. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh panjang vertikal dan panjang horizontal. Kemudian dari kedua angka tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh hasil nilai sigma L, di mana nilainya itu 21 meter. Nah, untuk pengecekannya nilai sigma L itu harus lebih besar dari nilai L, di mana nilai sigma L-nya itu kita ketahui 21,633 meter dan nilai L-nya itu 12,76 meter, artinya panjang creepline tersebut aman. Nah, ada dua teori yang digunakan di sini untuk pengujiannya, ada teori Black dan ada teori Land, di mana teori Black ini diperoleh hasilnya itu untuk L-nya itu 16,375, itu hasilnya lebih kecil dari sigma L dan berarti itu aman. Kemudian untuk teori Land-nya itu juga sama, nilai L-nya kita peroleh di 9 meter, di 9,8 meter, dan itu juga lebih kecil dari nilai LD, di mana nilai LD ini diperoleh dari nilai LV ditambah sepertiga nilai LH, yaitu 15 meter, dan ini juga aman. Kemudian hal yang harus dikontrol terhadap panjangnya itu adalah evaluasi keamanan aktual dan keamanan rencana, ya seperti yang disebutkan sebelumnya itu dikontrol apakah perhitungan tersebut telah aman atau belum. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan jika kepala tersebut belum stabil atau belum memenuhi syarat? Nah, jika hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak aman, aliran rem besar memiliki energi kinetik yang cukup besar untuk menghanyutkan butiran tanah di bawah bendung atau kemungkinan terjadinya piping. Beberapa langkah modifikasi desain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu memperdalam cut-off wall vertikalnya. Kemudian yang kedua itu memperpanjang lantai depan atau apronnya. Kemudian bisa juga menyediakan drainase di lantai belakang dan lubang pelepas tekan atau biasa disebut sebagai weep holes. Itu merupakan di area hilir kolam olakan untuk melepaskan tekanan air tanah tanpa membawa material tanah fondasi. Kemudian soal kedua, jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas, dan bagaimana jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria desain. Dalam perhitungan stabilitas tubuh bendung, beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu identifikasi kondisi pembebanan. Evaluasi dilakukan pada dua skenario. Yang pertama itu pada kondisi air normal dan pada kondisi air banjir.
Pada kondisi air normal, muka air hulu berada tepat setinggi mercu bendung, yaitu 3,5 meter, sementara bagian hilir bendung itu kosong atau D3 sama dengan nol. Kemudian kondisi air banjir, debit banjir di nilai K-nya itu 110 meter kubik per detik. Nah, untuk perhitungannya sendiri, eh, yang pertama itu adalah gaya vertikalnya atau sigma V-nya, kemudian yang kedua itu juga gaya horizontalnya, dan analisis momennya. Di sini kita ketahui nilai B-nya itu merupakan tinggi mercu, kemudian nilai P-nya ini kita peroleh dari tinggi dari gambar yang ada di AutoCAD yang telah kita rencanakan, kemudian gamma R-nya itu sama dengan 1, kemudian berat betonnya itu nilai H-nya ini setengah dikali nilai gamma air, kemudian dikali dengan nilai H kuadrat. Kemudian untuk nilai V-nya itu dikali EB dikali H dikali gamma air. Nah, kemudian kita peroleh lengannya ini, panjang lengannya ini juga diperoleh dari hasil gambar, nilainya diperoleh dari hasil gambar sehingga diperoleh nilai MR dan nilai M0-nya. Begitupun dengan tekanan air banjir juga sama, perhitungannya untuk nilai V dan nilai V dan nilai H-nya. Kemudian nilai ini diperoleh dari hasil AutoCAD juga untuk jarak-jarak lengannya. Kemudian kita peroleh nilai momennya itu diperoleh dari hasil kali antara nilai V dengan lengannya. Begitupun MR dengan nilai M0. Kemudian untuk tekanan lumpur juga demikian. Tekanan berat sendiri bendung juga sama. Itu dilakukan juga perhitungan. Untuk di sini kita menggunakan gamma pasangan batu karena ini merupakan berat sendiri bendung, bukan berat air yang dihitung. Jadi diperoleh nilai MR dan nilai M0-nya. Kemudian perhitungan akibat gaya yang pertama itu akibat gaya gempa horizontal, kemudian gaya gempa vertikal. Ini untuk momen-momennya. Kemudian gaya angkat akibat air normal, di mana ini ada nilai Hx dan nilai Lx. Kemudian habis itu eh, diperoleh angka-angka apply force lengannya, kemudian momen MO dan nilai MR. Begitupun dengan gaya angkat akibat air banjir. Nah, dari hasil perhitungan itu diperoleh hasil seperti ini. Nah, ada tekanan air, gaya gempa, dan gaya angkat. Semuanya akibat air banjir, kemudian normal, kemudian gempa horizontal, gempa vertikal, tanah lumpur, dan berat sendiri bendung. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan tersebut, dilanjutkan dengan kontrol stabilitas bendung. Di mana ini ada tanpa gempa, kemudian air dengan gaya angkat normal yang diperlukan. Itu adalah nilai sigma H, sigma V, sigma MR, dan sigma M0. Kemudian nilai SF-nya diperoleh 2,332. Dan hasilnya itu lebih besar dari 1,5, artinya sudah aman atau sudah oke. Begitupun dengan perhitungan yang lain, ada sigma min dan sigma max-nya juga sama. Eh, ini terhadap daya dukung tanah, yang terhadap gaya geser, terhadap gaya guling, kemudian air banjir dengan gaya angkat juga dilakukan perhitungan yang sama, itu di nilai SF terhadap guling, terhadap geser, terhadap daya dukung tanah. Kemudian dengan gempa horizontal juga dilakukan perhitungan yang sama untuk mengontrol apakah perhitungan tersebut telah aman secara keseluruhan. Kemudian kita lakukan akumulasi dari seluruh perhitungan yang ada. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas tentu yang pertama itu adalah faktor keamanannya. Eh, Faktor keamanan dari bullying. Ini yang perlu diperhatikan, di mana syarat aman itu nilai SF-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 1,5 itu dalam kondisi normal, dan satu lebih dari 1,25 itu dalam kondisi banjir. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan adalah faktor keamanan geser atau safety factor terhadap geser, di mana safety factor itu juga sama, dia harus lebih besar atau sama dengan 1,5 pada kondisi normal, dan harus lebih besar atau sama dengan 1,25 dalam kondisi banjir. Yang kedua, tegangan tanah maksimum dan minimum. Itu nilai
Ini tegangan minimum dan tegangan maksimumnya. Nah, solusi jika ada aspek yang tidak memenuhi kriteria. Yang pertama, jika guling atau gesernya tidak aman, lebar dasar pelat bendung itu diperlebar ke arah hulu atau hilir untuk meningkatkan luas penampang dan momen penahan. Yang kedua, menambah volume beton di tubuh bendung guna menambah beban mati vertikal. Kemudian, jika daya dukung tanah terlampaui, artinya nilai max-nya itu lebih besar dari nilai izin, yaitu memperlebar dasar bendung untuk mendistribusikan beban ke area tanah yang lebih luas, kemudian menggunakan fondasit yang pancang untuk melakukan perbaikan tanah jika lapisan tanah keras berada sangat dalam. Kemudian jika terjadi tegangan tarik itu mengubah kemiringan lereng bendung bagian hulu atau hilir agar eksentrisitas gaya mengecil dan berada di dalam sepertiga tengahnya. Berikutnya jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pengambilan dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Tahapan dalam perhitungan pintu pengambilan yang pertama itu menentukan debit pengambilan terlebih dahulu atau nilai Q1-nya, yaitu dihitung berdasarkan kebutuhan air maksimum di daerah irigasi. Kemudian yang kedua, menentukan geometri atau dimensi pintu pengambilan. Yang pertama itu lebar pintu dan tinggi bukaan pintunya. Kemudian yang ketiga itu menghitung kehilangan energi rata-rata, yaitu diperoleh dari kehilangan tinggi tekan rata-rata akibat gesekan dan penyempitan, di mana nilai Z-nya itu sama dengan 0,234. Ini ya. Berikutnya adalah melakukan kontrol kapasitas debit aktual, yaitu kapasitas aliran diuji menggunakan rumus debit bukaan bawahnya. Ini ada dua perhitungannya. Pertama, ini untuk pintu pembilas, yaitu ada kondisi pintu terbuka sebagian dan kondisi pintu terbuka penuh. Kemudian apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pintu pengambilan? Yang pertama itu kecepatan aliran masuk atau nilai V-nya. Kecepatan aliran pengambilan harus stabil agar tidak membawa sedimen berlebih, namun cukup untuk mencegah sedimentasi dini. Kemudian yang kedua, ketinggian ambangnya, di mana elevasi dasar bukaan pengambilan harus dibuat lebih tinggi minimum 0,5 dari dasar pintu pembilas untuk meminimalkan masuknya sedimen dasar Sungai Kasar. Berikutnya adalah saringan saringan sampahnya juga perlu diperhatikan, dipasang di depan mulut pengambilan untuk melindungi pintu dari sumbatan kayu ataupun sampah besar. Ini untuk perhitungan tekanan pada pintu ada tekanan air banjir, tekanan lumpur, tekanan total, momen lentur, dan perencanaan tebal pintunya juga. Perencanaan tebal pintu itu mengacu pada jenis baja yang digunakan. Kemudian perencanaan dimensi pintu penguras dan pengambilan itu dari elevasi dasar sungai, elevasi muka air normal, elevasi muka air banjir, dan gamma air, gamma lumpur. Kemudian berikutnya adalah ini tadi bangunan penguras pembilasnya itu kondisinya ada dua yang kita pakai skenario. Pertama kondisi pintu terbuka sebagian dan kondisi pintu terbuka penuh. Kemudian ada perencanaan saluran primernya juga. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tahapan perhitungan pintu pembilas dan kantong lumpur dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Jadi untuk pintu pembilas tadi itu ada ini bangunan penguras atau pembilas itu ada dua perencanaannya itu tinggi pintu pembilas itu kondisi pintu terbuka sebagian dan kondisi pintu terbuka penuh. Ini untuk perencanaan dimensinya. Kemudian ini untuk tekanan pada pintunya. Yang pertama itu tahapannya, yang pertama beban struktur pintu, menghitung momen lenturnya, kemudian tekanan hidrostatis airnya juga perlu dipertimbangkan. Kemudian berikutnya adalah menghitung ketebalan pelat pintu. Sedangkan untuk kantong lumpur, eh, perlu dirancang mengendapkan sedimen layang atau fraksi pasir halus berdiameter D itu lebih besar atau sama dengan 0,06 sampai 0,088 meter di hilir pintu pengambilan. Yang pertama itu adalah perhitungan hidrolis kantong lumpur, yaitu yang pertama lebar penampang kantongnya, kemudian kecepatan aliran kritis teoritis, luas penampang basah kritis, kemudian keliling basah kritis, jari-jari hidrolis kritis. Ini ada nilai debit pengambilannya, kemudian perencanaan umumnya.
dan dimensi kantong lumpurnya. Kemudian juga kemiringan saluran juga perlu dipertimbangkan, serta kedalaman hidrolis kritis rata-rata. Kedalaman hidrolis. Dari perhitungan ini diperoleh nilai untuk kecepatan aliran kritisnya itu 0,77, kemudian luas penampang basah pada aliran kritis 0,68, nilai keliling basah pada aliran kritis 15,73 meter, kemudian jari-jari hidrolis pada aliran kritis 0,043, kemiringan memanjangnya nilai IC-nya 0,016 dan kedalaman kantongnya 0,092 meter. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam desain itu adalah kemiringan dasar kantong lumpur harus direncanakan cukup curam agar pada saat pintu bilas kantong lumpur dibuka, kecepatan aliran meningkat drastis atau V-nya lebih besar dari 1,5 meter per detik untuk menggelontorkan kembali lumpur yang mengendap menuju sungai asli. Jelaskan bagaimana tahapan membuat layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Tahapan membuat gambar layout bendung itu yang pertama itu kita perlu mengetahui geometri sungainya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya menetapkan titik as bendungnya. eh, Kemudian menggambar tubuh bendung utama. Ini tubuh bendung utamanya dengan nilai BE. Dengan nilai BE-nya juga di sini kita tahu nilai BE efektifnya 49,4. Elevasi dasar sungainya 269,5, kemudian muka air normalnya 273 meter dan muka air banjirnya 274,29 meter. Kemudian menggambar kolam olakan. Di mana kolam olakan itu elevasinya 269,453. Kemudian mengatur letak bangunan pengatur. Kita mengatur di mana untuk pintu buka dan sebagainya. Itu ada pintu penjelas, pilar, pintu penguras. Itu perlu kita atur di mana menempatkan pintu pembilas sungai itu bersebelahan dengan dinding pilar utama pintu pengambilan. Kemudian berikutnya menyambung dengan kantong lumpur. Nah, di sini dari isi pintu pembilas pilar, kemudian air dialirkan ke sini, kemudian masuk ke kantong lumpur dan masuk ke saluran primer dan ini untuk pintu penguras. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain layoutnya, yang pertama tikungan sungai. Hindari meletakkan bendung langsung di tengah tikungan tajam sungai karena akan memicu sedimentasi hebat di sisi dalam tikungan dan penggerusan dinding sungai atau scoring di sisi luar belokan. Kemudian tembok sayapnya atau wing wall itu gambar layout harus merencanakan tembok sayap di hulu dan hilir bendung dengan ketinggian di atas elevasi banjir 100 tahun guna melindungi tebing kiri dan kanan dari gerusan olakan air pelimpah. Berikutnya adalah keamanan aliran hilir. Kolam olakan harus memiliki panjang yang cukup agar loncatan hidrolis dari aliran superkritis berubah sempurna menjadi subkritis sebelum air kembali menyentuh dasar sungai asli. Sini untuk panjang kolam olakannya itu di 13 meter 358 cm. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.